Maka kalau ada orang baca ayat sejadah dalam ruku atau di dalam sujud, ini fa innahu la yajuzu ayasjud. Tidak boleh dia sujud. Di annal qiyamah halal qiraah. Ya. Jadi kalau ada orang ruku membaca ayat sejadah, apakah dia harus sujud? Tidak. Jawabannya tidak harus sujud gitu. Atau pada saat sujud malah baca ayat sejadah itu gimana? Apakah sujud juga lagi gitu? Nah, enggak. Pada malam hari ini kita kembali akan mengaji daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Insyaallah setiap malam Selasa dan besok malam Rabu kita akan membahas tentang kitab Takrib, yaitu fikih ya. Malam hari ini tentang kitab adab. Sebelumnya sehat semua? Agak demam. Siapa nama? Baim. Oh, agak demam tapi makannya itu tuh mie gelas. Sehat, Reza, Icel sehat. Mana Kak ini, Rani? Lagi ngajar ngaji. Oh, di mana? Oh, di sanalah pokoknya ya. Iyalah. Oke. Yang penting semua sehat walafiat ya. Kita kembali melanjutkan di halaman 103. Ada bukunya nggak? Nggak ada bukunya. Dengerin aja ya. Halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala faslun idza qara'a ayah as-sajdah fi shalah qabla al-Fatihah sajad bi khilafi ma qara'a ma idza qara'a fi ruku' aw as-sujud fa innahu la yajuzu an yasjuda li anna al-qiyama mahallul qira'ah walau qara'a as-sajdah fahuwa liyasjud fa syakka hal qara'a al-Fatihah fa innahu yasjud litilawah thumma ya'udu ila al-qiyam fa yaqra'u al-Fatihah li anna sujud at-tilawah la yu'akhkhar. Pasal tentang membaca ayat sejadah di dalam salat sebelum Fatihah. Jadi, misalkan ada orang membaca ayat sejadah sebelum Fatihah, apakah dia sujud atau tidak sujud? Maka di sini disebutkan bahwasanya kalau dia membaca ayat sejadah sebelum Fatihah, dia sujud. Bi khilafi ma idza qara'a fi ruku' aw sujud. Ya, berbeda dengan tatkala ada seseorang yang membaca ayat sejadah itu di dalam ruku' atau sujud. Maka kalau ada orang baca ayat sejadah dalam ruku' atau di dalam sujud, ini fa innahu la yajuzu ayasjud. Tidak boleh dia sujud. Di annal qiyamah halal qiraah. Ya. Jadi kalau ada orang ruku membaca ayat sejadah, apakah dia harus sujud? Tidak. Jawabannya tidak harus sujud gitu. Atau pada saat sujud malah baca ayat sejadah itu gimana? Apakah sujud juga lagi gitu? Nah, enggak. Nah, karena apa? Ruku sujud itu bukan tempatnya kita membaca ayat Al-Qur'an. Kapan kita baca ayat Al-Quran? Pada saat kita berdiri. Nah, di anal qiyamah halul qiraah, karena pada saat berdiri itulah kita tempatnya untuk membaca surat, bukan pada saat ruku atau pada saat sujud. Siapa itu? Haura. Lanjut ya. Walau qara'a as-sajadah qabla fahuwa liyasjud fasyakka hal qara'a al-Fatihah amla. Nah, apabila ada seseorang mau sujud tilawah, begitu mau sujud tilawah, dia ragu apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum. Nah, ini pertanyaan gimana? Apakah dia langsung sujud ataukah kembali dia baca surat Fatihah? Misalkan lagi sholat terus membaca ayat sejadah. Begitu dia baca, dia mau sujud. Pas mau sujud, Allah,
ragu apakah tadi udah baca Fatihah atau belum, apakah dia ini sujud, lanjutkan sujud, atau dia kembali berdiri baca surat Al-Fatihah. Nah, ternyata apa di sini? Li'anna sujuda tilawah la yu'akhkhar. Maka apa? Fa innahu yasjud li tilawah. Maka orang yang keadaannya seperti ini, dia ragu-ragu apakah sudah baca Fatihah atau belum, maka dia harus sujud dulu. Sujud tilawah dulu, setelah sujud tilawah dia kembali bangkit untuk membaca surat Al-Fatihah. Fahim tuh? Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang sujud tilawah? Tidak ada? Maka kita lanjutkan ya. Kita habiskan nih tentang bab sujud tilawah nih, panjang sekali. Faslun. Lau qara'a ayat sajadah bil farisiyah la yasjud indana. Pasal tentang apabila seseorang membaca ayat sejadah dengan bahasa Persia, Farisiyah, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi ayat sejadah diterjemahkan ke bahasa Indonesia misalkan. Apakah orang itu tatkala dibacakan ayat sejadah tapi versinya bahasa Indonesia terjemahannya, apakah orang ini sujud atau tidak? Ya kan? Kalau ayat Al-Quran bahasa Arab itu memang wajib untuk sujud sunnah. Tetapi kalau misalkan terjemahan, apa di sini jawabannya? La yasjud. Bahwasanya dia tidak sujud. Karena apa? Ayatnya diterjemahkan kepada dalam bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Persia kah, bahasa Indonesia, atau bahasa Perancis, itu terjemahan daripada ayat sejadah. Apakah orang itu mendengarnya langsung sujud? Itu jawabannya tidak sujud. Ya. Kama law fassara ayat sajadah, sebagaimana apabila itu ayat sejadah itu ditafsirkan. Jadi kalau ada orang menafsirkan ayat sejadah, apakah dia sujud? Tidak. Wa qala Abu Hanifah yasjud, tetapi ada pendapat lain yaitu daripada Imam Abu Hanifah. Ya, walau itu terjemahan itu juga tetap sujud. Kalau dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang ayat sejadah yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain? Tidak ada? Maka kita lanjutkan. Langsung. Faslun. Idza sajadal mustami'u ma'al qari' la yartabitu bihi wa la yanwi al-iqtida' bihi wa lahu ar-raf'u minas sujudi qablahu. Apabila seseorang yang mendengar ayat sejadah, dia mendengar ayat sejadah lantas dia sujud tilawah, maka orang yang sedang mendengar dengan orang yang membaca ayat sejadah itu tidak ada kaitan antara imam dan makmum, tidak ada. Misalkan ada orang baca ayat sejadah, orang yang lewat mendengar ayat sejadah itu sujud, orang yang membacanya juga sujud. Begitu. Nah, ini tidak ada kaitan antara kedua orang ini. Tidak seperti imam dan makmum. Dan orang yang cuma mendengarnya tidak harus dia berniat makmuman dengan orang yang membaca ayat sejadah. Begitu. Ya sujud aja, dan dia boleh bangkit daripada sujud sebelum orang yang membaca ayat sejadah tadi. Artinya tidak ada kaitan imam dan makmum. Bebas-bebas saja. Gitu. Mau sujud, tidak begitu. Tetapi disunahkan untuk sujud. Fahim tuh? Oke? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Lanjut ya. Faslun. La tukrahul qiraah ayat sajadah lil imami indana sawa'un kanat as-salatu sirriyah awil jahriyah wa yasjudu idza qara'aha. Tidak ada kemakruhan membaca ayat sejadah bagi imam apabila dia mau sujud tilawah, baik dalam salat jahriyah seperti salat maghrib, isya, subuh, atau salat sirriyah, salat-salat yang itu pelan bacaannya seperti zuhur dan asar. Jadi boleh-boleh aja membaca ayat sejadah pada saat sholat zuhur, pada saat sholat asar, itu boleh ikut sujud juga ketika itu. Ya, itu tidak dimakruhkan. Nah, wa yasjud idza qara'aha, dan dia sujud apabila membacanya. Bagaimanapun bentuk sholatnya, kalau itu ada ayat sejadah,
baik itu sholat sirriyah atau jahriyah, maka tetap kita sujud. Itu kaul siapa? Kaul Imam Syafi'i ya. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Wa qala Malik yukrah dzalika mutlaqan wa qala Abu Hanifah yukrah fi sirriyah dunal jahriyah. Kalau kata Imam Malik pendapatnya adalah makruh kita sujud tilawah pada saat sholat sirriyah, sholat zuhur, sholat asar. Itu dalam pendapat Imam Malik makruh. Dan Imam Abu Hanifah makruh idza kana sirriyah dunal jahriyah. Apabila dibacanya itu pada sholat sirriyah itu makruh dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik begitu. Ya. Jadi kalau dalam Imam Syafi'i boleh dibaca ayat sajadah. Tuh dek. Tuh. Apa lihat aku katanya? Enggak. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Boleh mau nanya apapun tentang hukum-hukum fikih, tentang sholat, tentang belajar, tentang apapun boleh. Ya. Sambil Ustaz terangkan ini ya. Lanjut ya. Faslun la yukrahu indana sujudu tilawah fil awqatil lati naha 'anis salati fiha. Tidak dilarang sujud tilawah pada saat waktu-waktu sholat dilarang di dalamnya. Ya. Jadi waktu-waktu sholat itu dilarang kapan saja? Ayo. Sholat waktunya dilarang itu kapan aja? Waktu-waktu yang dilarang kita untuk sholat kapan aja? Pada saat matahari terbit, ba'da subuh artinya kan? Sama kapan? Ba'da asar, gitu ya. Nah, atau pada saat matahari itu mau terbenam, itu tuh di situ tidak boleh. Nah, kalau ada orang dia membaca ayat sajadah pada waktu-waktu sholat dilarang, ini boleh apa enggak? Itu hukumnya boleh. Fa innahu la yukrah, tidak ada kemakruhan di dalamnya. Wa bihi qala Sya'bi wal Hasan wal Basri wa Salim wa Ibnu Abdullah wal Qasim wa Atha. Dan ini ulama-ulama yang membolehkannya itu semua banyak, gitu ya. Artinya tidak ada hubungannya sujud tilawah dengan waktu-waktu sholat yang dilarang pada saat itu, ya. Lanjut ya. Faslun la yaqumur ruku' maqama sajdati tilawah fi halil ikhtiyar. Ruku' itu tidak menggantikan tempat sujud tilawah pada saat seseorang itu boleh untuk memilih. Begitu. Jadi misalkan ada ayat sejadah di akhir ayat. Wasjud waqtarib. Kan itu di akhir ayat. Nah, dia ini mau ruku atau sujud. Kan begitu. Jadi ruku itu tidak menggantikan hukum sujud tilawah atau tidak menggantikan fadilah daripada sujud tilawah. Jadi tetap saja dia mau sujud tilawah boleh atau dia mau ruku saja boleh, tetapi tidak bergabung antara hukum sujud tilawah dan ruku. Begitu. Ya. Jadi ruku itu tidak bisa menggantikan makomnya sujud tilawah. Ya. Jadi kalau dia mau sujud tilawah ya sujud tilawah, sujud dulu habis itu bangkit lagi. Habis bangkit baru Allahu Akbar lagi untuk ruku, begitu. Paham? Paham enggak nih maksudnya? Paham enggak Raisa? Bingung ya? Ya pokoknya begitu. Nanti Waalaikumsalam. Jadi kalau misalkan ada orang nih di akhir ayatnya dia baca ayat sajadah. Nah, waktu itu dia mau ruku, pilihannya dua, apakah dia ruku, apakah dia sujud. Begitu.
Ya. Jadi orang baca ayat sejadah di akhir ayatnya pilihannya dua, apakah dia ruku, apakah dia sujud. Nah, maka sujud tilawah itu tidak menggantikan ruku tidak menggantikan sujud tilawah dalam hal apa? Fadilah atau makomnya. Kalau dia mau sujud ya sujud, habis itu bangkit baru habis itu ruku lagi, begitu itu boleh. Gitu. Wa hadza madhhabuna wa madhhab jamaahirul ulama. Inilah madhab kami yaitu madhab Syafi'i dan juga madhab para ulama, jumhur ulama. Wa qala Abu Hanifah yaqumu maqamahu. Kalau kata Imam Abu Hanifah itu ruku dapat menggantikan fadilahnya sujud tilawah. Itu boleh. Begitu kalau kata Imam Abu Hanifah. Wa amal ajizu anis sujudi fayumi'u ilaihi kama yumi'u li sujudi shalah. Adapun orang yang tidak mampu untuk sujud, artinya apa? Dia itu sholatnya itu duduk, ya, sholatnya duduk. Maka dia boleh memberikan isyarat apabila membaca ayat sejadah, sebagaimana dia berisyarat waktu dia sholat, begitu. Itu tadi hal pasal selanjutnya di halaman 104. Rani udah ketemu. Nah, itu ya. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Tadi mau nanya apa tuh? Rani ada yang mau nanya ininya, kata-katanya, kalimatnya apa, artinya apa misalkan? Tidak ada? Nah, ini satu pasal sebelum akhir daripada pembahasan sujud tilawah. Nah, setelah ini ada akhir pembahasan sujud tilawah tadi. Kalau tidak ada, kita bahas ini pasal terakhir tentang sujud tilawah, yaitu kaifiyah, bagaimana caranya. Faslun fi sifati as-sujud, yaitu sifat sujud tilawah tuh gimana sih caranya, gitu ya. Nah, jadi gini. I'lam anna sajid li tilawah lahu halani. Ya. Ketahuilah bahwasanya orang yang sujud untuk tilawah itu ada dua macam orang. Apa? Ahaduhuma ayyakuna kharijas shalah. Yang pertama orang yang di luar salat. Yang kedua wasani ayyakuna fiha, yaitu orang yang dalam keadaan salat. Ya. Orang yang sujud tilawah itu keadaannya dua. Yang pertama orang yang sujud tilawah di luar salat, sama orang yang sujud tilawah di dalam salat. Ammal awwalu fa idza arada sujud nawa as-sujudu tilawah. Kalau orang, nih yang pertama nih, yaitu orang yang berada di luar salat, kalau dia mau sujud tilawah, yang pertama yang harus dilakukan adalah nawa as-sujud tilawah, yaitu berniat untuk sujud tilawah. Berniat untuk sujud tilawah. Jadi mau sujud tilawah itu niat dulu. Begitu. Jangan dengar ayat sejadah, ayat sejadah nih, langsung Allahu Akbar. Enggak begitu caranya. Jadi caranya niat dulu dalam hati. Pada saat kapan? Nih lanjutannya. Wa kabbara lil ihram, yaitu dia bertakbir untuk takbiratul ihram, seperti seakan-akan dia sholat. Begitu. Ya, itu caranya. Jadi mau sujud tilawah, padahal di luar sholat, lagi nggak sholat, tapi dengar ayat sejadah, dia mau mau sujud tilawah. Atau dia baca Al-Quran, membaca ayat sejadah di luar sholat, gitu ya. Dia niat dulu, gitu. Niat, ya Allah aku mau sujud tilawah. Itu boleh begitu. Jadi takbir dulu, seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, pada saat takbiratul ihram itulah niat untuk sujud tilawah. Begitu. Paham? Paham ya? Nah, jadi ada yang nelpon.
Jadi gitu ya caranya. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, dalam hati niat, ya Allah aku niat sujud tilawah, begitu, akbar, begitu. Misalkan nih Ustadz lagi baca Al-Quran, misalkan ini kayak gini, lagi baca ayat sejadah, mau sujud, ya udah mundur sedikit, ya, sediakan tempat untuk sujud tilawah, kalau bisa ngadep kiblat, ya. Jadi habis itu takbiratul ihram dulu, mau sujud tilawah. Allah, niat dalam hati, ya Allah aku niat mau sujud tilawah, Allahu Akbar, tuh begitu ya. Lalu apa? Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibai, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak, segini boleh ya, Allahu Akbar gitu, atau segini boleh gitu ya. Yang penting itu sepundak, ya, sekitaran pundak. Allahu Akbar. Kama yaf'alu fi takbiratil ihram di shalah, sebagaimana orang yang bertakbiratul ihram dalam keadaan salat. Tsumma yukabbiru takbiratan ukhra, lalu dia bertakbir dengan dua takbir yang lainnya, yaitu takbir untuk dia turun untuk sujud. Lil huwi ila sujud, untuk dia turun kepada sujud. Wala yarfa'u fihil yadu, dan tidak mengangkat tangan lagi. Jadi ngangkat tangannya pada saat takbiratul ihram saja. Pada saat dia mau sujud nggak usah angkat lagi, langsung sujud dengan mengucapkan takbir. Paham? Paham enggak nih caranya? Paham ya? Nih Ustaz contohkan. Misalkan Ustaz lagi baca ayat sejadah, baca Al-Quran, baca ayat sejadah. Wah, baca ayat sejadah nih, mau sujud, mundur, sediakan tempat untuk sujud, ya. Habis itu apa? Dalam keadaan kayak gini duduknya kan. Nah, lalu Ustaz takbiratul ihram dulu. Dalam takbiratul ihram itulah Ustaz niat untuk sujud tilawah. Jadi gini, Allah, dalam hati niat, ya Allah aku niat sujud tilawah. Allahu Akbar. Baru habis itu takbir lagi untuk sujud, Allah. Tuh, nggak usah ngangkat tangan lagi. Jadi langsung Allahu Akbar. Langsung sujud untuk sujud tilawah. Begitu. Ya. Paham tuh? Bacaannya gimana? Sajada wajhnya lilladzi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ada yang bacaannya seperti itu atau ada bacaan-bacaan yang lain. Paham tuh? Begitu caranya ya. Wa hadhihi takbirah ats-tsaniyah mustahabbah laisa bi syartin ka takbiratis sajadatis shalah. Dan takbir kedua ini hukumnya sunnah, bukan sebagai syarat seperti takbir sajadah untuk salat. Wa amma takbiratul ula, takbiratul ihram, adapun takbir yang pertama seperti takbiratul ihram itu fa fiha salasatu aujah, ada 3 pendapat. Begitu. Jadi itu caranya ya. Nah, cara sujud tilawah yang udah Ustaz jelaskan tadi, paham ya? Caranya ya. Jadi takbiratul ihram dulu, takbirnya 2 kali intinya gitu. Yang pertama takbiratul ihram pada saat kita mau niat sujud tilawah, yang kedua takbir untuk kita turun tatkala kita mau sujud. Paham tuh? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Yang ingin bertanya silahkan. Tentang sholat, tentang hukum fikih, tentang apapun, terserah. Yang ingin bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu bermanfaat bagi kita, dan Allah berikan keberkahan, rahmat, taufik, hidayah untuk kita semua, untuk keluarga kita. Semoga saudara-saudara kita yang ada di tempat yang jauh sana, semoga senantiasa sehat walafiat, hidupnya bermanfaat, bertambah keberkahan, Allah lancarkan segala urusan, Allah sehatkan badannya, Allah afiatkan. Kalau ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya.
Kalau ada yang kurang sehat, Allah sehatkan badannya. Kalau ada yang kesulitan, semoga Allah mudahkan kesulitannya. Kalau ada rezekinya yang sempit, Allah mudahkan rezekinya, Allah tambahkan, Allah berkahi, Allah banyakkan. Dan kita semua tergolong daripada orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bersyukur, jangan lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-mogahan apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita harapkan, kita doakan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.